Apa kabar saudara-saudara? Sehat sempurna, sehat sentosa, sehat bahagia. Ya, itulah tujuan hidup manusia adalah kesempurnaan, batin yang sempurna, keadaan yang seimbang antara susah senang, eh, suka derita, antara batin yang sedih dan susah dan sebagainya. Dan yang menyeimbangkan itu semuanya adalah rasio kita atau idola kita, yaitu rasio yang menyeimbangkan semua unsur-unsur yang saling berterbangan di dalam diri kita. Unsur-unsur itu unsur-unsur atom terkecil di dalam tubuh kita. Atom adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi dan atom itu singkatan dari A, tidak tom dibagi. Atom adalah tidak dapat dibagi. Dan kita semuanya tahu pelajaran tentang atom ini pada saat sekolah di sekolah dasar. Apakah benda yang terkecil dan tidak dapat dibagi lagi itu disebut atom. Nah, itu atom. Itu adalah sebuah semua itu adalah sebuah pengertian filsafat atomis yang dituliskan oleh Demokritos yang hidup pada tahun 500 sebelum Masehi, yaitu zaman sebelum Sokrates. Zaman sebelum Sokrates dan apalagi zaman Plato dan Aristoteles yang merupakan murid dan murid cucu dari Sokrates. Jadi kalau kita mengenal filsafat dunia itu hanya Sokrates, Plato dan Aristoteles seperti yang di sekolah-sekolah semuanya kita mengenal itu adalah kekeliruan karena sebetulnya sebelum zaman Sokrates juga ada zaman pra-Sokrates. Kalau Sokrates tahun 400-300 sebelum Masehi atau abad 3-4 sebelum Masehi dan sebelumnya ada yang disebut dengan zaman pra-Sokrates dan sesudah zaman pra-Sokrates antara pra-Sokrates dengan Sokrates ada kaum Sofia, bukan Sofia lah coba saudara-saudara, tapi kaum Sofia yang sebetulnya pemikiran-pemikirannya adalah seperti zaman sebelum Sokrates atau pra-Sokrates, tetapi oleh karena yang jadi bahan pertimbangan mereka, pemikiran mereka adalah kemanusiaan seperti Sokrates, maka mereka dimasukkan dalam zaman Sokrates dan kaum Sofia atau kaum Sofia dan Sokrates, saudara-saudara, bukan Sofia Lajuba. Nah, saudara-saudara, zaman pra-Sokrates lebih memikirkan tentang alam dan benda, saudara-saudara. Termasuk di sini kita kenal yang disebut dengan filsafat atomis yang dicetuskan diantaranya oleh Demokritos, saudara-saudara. Demokritos yang menyatakan bahwasanya unsur terkecil dari kehidupan adalah atom dan itu tidak dapat dibagi lagi. Misalnya apa atom itu nanti kita bahas karena kita akan penggambarannya bagaimana nanti kita bahas. Oleh karena kita sekarang akan menghubungkannya dengan kasus yang sedang aktual pada saat ini, di mana ada seorang fenomenal yang bernama Mbak Yo, Mbak Yo, ya, yang dia adalah seorang peramal. Dia meramalkan berbagai hal tentang kecelakaan pesawat terbang, tentang Indonesia, tentang suksesi pemerintahan presiden Indonesia, tentang artis, tentang berbagai macam penderitaan, tentang penyakit, wabah penyakit, tentang wabah corona, tentang berbagai macam hal termasuk artis tadi yang baru-baru ini, wah gempar, diramalkan cerai, diramalkan A, B, C, D, dan sebagainya. Beberapa artis. Dan apa yang dinyatakan oleh Mbak Yu tadi mendapat sorotan dari berbagai pihak, diantaranya oleh entertain sendiri dan juga oleh para rohaniawan, juga oleh para spiritualis, ya, semuanya menyoroti dengan berbagai pandangan masing-masing.
seorang podcast entertain yang terkenal yang disebut sebagai mentalis dunia yang ada di Indonesia dengan entertainnya menyatakan apa yang dinyatakan oleh Mbak Yo itu sebagai sesuatu yang sebetulnya tidak masuk akal dan oleh karena sebetulnya semuanya adalah untuk hiburan seperti yang dilakukannya. Kalau dilakukan untuk hiburan tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah berdampak untuk masyarakat umum, menimbulkan kecemasan, menimbulkan ketidakdamaian, kekisruan, dan menurunkan optimisme, mendatangkan pesimisme, orang takut menghadapi tahun 2021, dan sebagainya, itu tidak layak dilakukan oleh seorang peramal. Dan dia menyatakan bahwa segala hal yang terkait dengan hal itu, sebetulnya dia tidak percaya. Dan apalagi terhadap kehidupan pribadi Mbak Yu yang dinyatakan tahun lalu atau beberapa tahun lalu dinyatakan bahwa Mbak Yu itu sebetulnya sudah menikah dengan ular selama 15 tahun. Apalagi hal itu dia tidak percaya, bahkan mentertawakan bahwa hal itu tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin seorang manusia yang menikah dengan ular. Dan dia memakai pendekatan ilmu psikologi atau kejiwaan bahwa apa yang dinyatakan oleh Mbak Yo sebagai menikah dengan ular itu adalah halusinasi. Ya, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan psikologi, disiplin ilmu yang dimilikinya. Bagaimana saudara? Psikologi dihadapkan dengan paranormal. Untung ada psikolog lain yang mempunyai latar belakang indigo sehingga dia dapat melakukan pendekatan yang lain bahwa sebetulnya dunia yang gaib itu ada dan dia memakai pendekatan para psikologi. Jadi dia seorang indigo mempunyai keterampilan melihat dunia lain, tetapi untuk menjabarkan itu secara ilmiah, dia masuk dunia psikologi. Jadi berkuliah di psikologi, sehingga ilmunya adalah para psikologi. Jadi pendekatan dua orang ini yang sama-sama psikolog berbeda terhadap satu objek yang sama, yaitu peramal Mbak Yo. Iya. Bagaimana menurut saudara-saudara? Mana yang Anda pakai? Dua orang itu psikolog, para psikolog, atau agamawan? Seorang pendeta gereja besar menuding Mbak Yu, kamu ABCD tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengatakan ABCD, EFGH. Kamu cuma ABCD, gini, dan sebagainya. Intinya semacam itu. Jadi bertentangan dengan ajaran agama. Demikian juga tokoh agama yang lain menyatakan itu bertentangan dengan agama. Dan hukumnya adalah musyrik dan sebagainya. Banyak yang mengatakan demikian. ABCD. Jadi semuanya memakai pendekatan berdasar ilmu masing-masing. Berdasar iman masing-masing. Berdasar apa yang dimilikinya. Atau secara ekstrim dikatakan berdasar pendapatnya sendiri. Hal ini dapat kita bandingkan dengan ketika kita menilai sebuah mangga. Mangga secara kuantitas dapat menjadi pembeda dengan buah lain adalah berdasar bentuknya, beratnya, besarnya. Satu mangga dengan mangga yang lain juga dapat dibedakan itu. Nah, tetapi manusia lebih dari itu terhadap mangga.
Manusia mengatakan mangga itu manis karena dia merasakan buah mangga manis. Mangga itu harum karena dia membaui mangga itu harum. Mangga itu segar karena dia sudah makan mangga itu dan merasakan segar di mulutnya dan segar di tubuhnya. Nah, yang pertama, berat, besar, kepadatan itu adalah secara kuantitatif. Dapat diukur secara angka. Sedangkan kualitatif tidak bisa, lebih bersifat subjektif. Rasa, warna, bau, subjektif. Manusialah yang memberi penilaian terhadap mangga itu. Sedangkan mangga sendiri mengatakan apa, sebetulnya kita tidak tahu. Mangga itu di dalamnya bagaimana. Walaupun sebesar ilmu pengetahuan, sedalam ilmu pengetahuan apapun terhadap mangga, dengan mikro, teknologi mikro dan sebagainya, tetap terhitung ada unsur-unsur A, B, C, D, dan sebagainya di dalamnya. Tetap dari hal yang terkecil sendiri, dari bagian-bagian atau unsur-unsur mangga itu, ada yang paling kecil. Dan di paling kecil itu ada apa? Kita sebetulnya hanya dapat mengindera dengan penginderaan kita. Dibantu dengan alat teknologi, itu pun terbatas. Paling kecil lagi apa? Kita tidak tahu. Yang tahu adalah mangga itu sendiri. Mangga itu sendiri yang dapat menyatakan dia sebetulnya secara kuantitatif apa. Sedangkan manusia hanya dapat melihat secara kualitatif. Seperti kasus-kasus tadi. Psikolog, para psikolog, agamawan, dan sebagainya. Berkata tentang Mbak Yu demikian ABCD, semuanya berdasar ilmu pengetahuan masing-masing. Bagaimana tentang Mbak Yu sendiri? Nah, kita yang mungkin berkecimpung atau pernah mendengar atau pernah bersinggungan atau pernah melihat bahkan mungkin terlibat di dalam dunia paranormal mungkin akan berkata lain lagi. Sebetulnya soal paranormal itu di Indonesia kan sudah biasa. Semua hal, semua orang terkait dengan itu. Coba, siapa yang tidak pernah mendengar? Minimal. Siapa yang tidak pernah datang? Ada badukun sedang mengobati pasiennya. Ya, siapa lagi yang tidak pernah? Bahkan konon katanya para pimpinan negara kita, ya, bukan penghinaan atau bukan, tapi suatu berita-berita itu kita tahu semuanya. Bagaimana setiap para pemimpin, setiap pemimpin ada orang pintar di belakangnya. Bahkan banyak kejadian-kejadian yang bersifat supranatural itu di Istana Negara, di Istana Bogor, dan lain sebagainya. Tidak perlu saya panjang lebar, sejak zaman nenek moyang kita, zaman Mataram kuno, sampai zaman abad modern, ultra modern saat ini, semuanya pasti paham tentang dunia paranormal ini. Lalu bagaimana kok yang para psikolog dan sebagainya tadi kok bertentangan atau menganggap tidak percaya bahwa si Mbak Yuni menikah dengan ular dan sebagainya? Iya, saya mengatakan itu tidak percaya, ada mengatakan mustahil dan sebagainya. Ada menyatakan itu dunia gelap, hubungan dengan setan dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa setiap orang berpendapat sesuai dengan penginderaannya. Seperti prinsip filsafat atomis tadi yang dinyatakan oleh Demokritos 650 tahun sebelum Masehi. Sudah memikirkan tentang hal itu. Bahwasanya ada yang disebut unsur yang terkecil dan unsur terkecil itu yang tidak dapat dibagi. Pernyataannya adalah seluruh realitas terdiri atas unsur-unsur terkecil yang tidak dapat dibagi. Seluruh realitas terdiri atau tercipta
dari unsur-unsur terkecil yang tidak dapat dibagi. Dan untuk menyatakan tentang realitas yang terkecil itu, realitas apapun, manusia hanya tahu berdasar penginderaannya, berdasar tanda-tanda yang sampai kepada pengamatannya, tanda-tanda yang tampak di matanya, yang dapat diraba, dipegang, dicium, dibau, dirasa. Tetapi ada unsur kuantitatif yang tidak dapat dinilai oleh semuanya itu, yang itu sebetulnya dimiliki sendiri oleh benda, atom, realitas terkecil yang orang lain terbatas untuk mengetahuinya. Demikian juga tentang terjadinya fenomena Mbak Yo terhadap hal ini. Seperti halnya yang terjadi pada realitas pada Mbak Yo tentang pengalamannya di dalam dunia paranormal. Dan ini pembandingnya adalah seorang pengamat di YouTube, YouTuber juga, dia mengkritik tentang Amin Rais yang melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari keteladanan yang ditunjukkan pada saat zaman reformasi dulu sebagai tokoh reformasi. Amin Rais justru menunjukkan suatu tindakan lain. Dan anehnya yang diungkapkan oleh pengamat itu adalah Amin Rais dikatakan sebagai seperti anak-anak. Lah, seperti anak-anak. Ya, siapa yang tidak tahu bahwa kalau orang sudah tua ya akhirnya menjadi seperti anak-anak. Tetapi ya, pembahasannya hanya sebatas itu. Mungkin hanya kontekstual tentang hal itu. Tetapi seandainya pembahasannya lebih dari sekedar itu, maka akan tahu berbagai banyak faktor yang membuat Amin Rais bertindak yang berbeda di dalam dunia politik ketatanegaraan saat ini dibanding pada saat zaman reformasi dulu. Oleh karena pengamat tadi hanya mengandalkan penginderaannya, pengamatannya, sedangkan orang-orang seperti psikolog, entertain, dan sebagainya, itu tadi hanya melihat Mbak Yu dari apa yang dimilikinya. Sehingga kita hanya tahu berdasar penilaian-penilaian yang subjektif. Dan secara objektif bagaimana? Tentu masing-masing yang lebih tahu akan diri masing-masing. Mengapa pembahasannya ini dikaitkan dengan filsafat atomis oleh Demokritos zaman Prasokrates? Ini menunjukkan bahwa filsafat ini pemikiran-pemikirannya sudah ada sejak zaman dulu dan sekarang masih berlaku. Yang berlaku bukan hanya filsafat klasik yang dilakukan oleh Plato dan Aristoteles, tetapi juga filsafat lain. Dan hari ini adalah tentang filsafat atomis oleh Demokritos tahun 650 sebelum Masehi yang memikirkan tentang atom. Selain itu ada pemikir atau filsuf yang memikirkan tentang alam pada zaman Prasokrates, yaitu para filsuf dari Miletos. Dan bersama dengan Demokritos, filsafat atomis itu mereka hidup sekitar tahun 650 sebelum Masehi. Ternyata pemikiran-pemikiran filsafat itu sampai sekarang masih dapat kita temui di mana-mana. Semua filsafat itu dapat kita temui sampai sekarang, baik itu tentang ada, tentang keutamaan, tentang kebenaran, tentang pengenalan, tentang Tuhan, tentang dunia, dan sebagainya. Dan masih relevan sampai sekarang. Dan hal ini mengajari kita bahwasanya pendekatan-pendekatan dari berbagai filsafat ini sebetulnya dapat kita lacak pada saat ini. Dan untuk menguji kebenarannya dan sebagainya, tentu tidak hanya cukup hanya dari satu jenis filsafat saja. Mungkin para pengamat tadi mempunyai pendekatan yang lain, dan yang diteliti juga mempunyai pendapat yang lain, dan lebih baik untuk tahu
jawaban tentang semua itu adalah bertanya apa tentang hakikat itu semua. Apa hakikat itu semua? Bukan lagi mengapa. Kalau mengapa lebih sebagai ilmu pengetahuan, dalam ranah ilmu pengetahuan. Sedangkan apa ada ranah filsafat untuk mengetahui hakikat, sehingga tidak mudah menghakimi satu dengan yang lain. Karena setiap orang terbatas pengetahuannya. Pertanyaan-pertanyaan tentang ada, tentang keutamaan, tentang jiwa, tentang pengenalan, tentang Allah, sudah ada pada zaman pra-Sokrates yang merupakan titik awal dari pemikiran filsafat barat yang kita sama-sama bahas, yang menjadi titik balik dari pengenalan manusia terhadap alam semesta, dirinya, dan kehidupan yang semula hanya dikenal sebagai mitos dalam mitologi dewa dewi. Dan pertanyaan itu, semua yang diungkapkan oleh para pemikir itu ternyata masih berlaku sampai sekarang. Bukan hanya pemikiran Plato dan Aristoteles sebagai tonggak besar filsafat barat, tetapi juga pertanyaan lain seperti tentang atom yang sampai sekarang kita dapat memahami pada kasus-kasus aktual di sekitar kita. Nah, jadi apa yang akan kita katakan kalau demikian? Ya, terlebih penting dari semuanya itu adalah mendalami sebetulnya apa yang ada pada diri masing-masing. Bahkan diri kita sendiri itu sebetulnya apa? Bukan hanya orang lain, tetapi diri sendiri. Kita ini apa? Bukan lagi siapa. Ini pertanyaan hakikat adalah mencari tentang hakikat itu dengan kata tanya apa. Berbeda dengan ilmu pengetahuan yang menanyakan sebab akibat dengan mengapa. Demikian dulu kita fokuskan pada saat ini, pada kasus aktual tentang orang yang menilai Mbak Yu dengan referensinya ternyata dapat dipatahkan bahwa sebetulnya pengenalannya hanya berdasar apa yang dimilikinya. Dan itu belum konkret dan banyak kelemahan. Sehingga masing-masing lebih baik mendalami diri apa masing-masing.